Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abu Hasan dengan NIM 23093102070. Saya Ayudia Kristi dengan NIM 2309031020035. Saya Sofi Atriaulia dengan NIM 2309031020053. Saya Siti Nur Kamila dengan NIM 230210205016. Saya Adelia Sasana Wulan dengan NIM 2302100205020. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kaya dengan sumber daya alamnya. Salah satunya di sektor komoditas pertambangan nikel. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar nikel dengan cadangan mencapai 26% dari cadangan nikel global berasal dari tanah air. Nikel merupakan salah satu komponen utama dalam industri baterai dan stainless steel. Sejak Januari 2020, pemerintah secara bertahap melakukan hilirisasi terhadap bahan tambang. Presiden Joko Widodo telah melarang ekspor biji nikel alias nikel mentah. Hilirisasi di sektor mineral dan batubara atau Minerba telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan mineral dan batubara. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan nilai tambahan bagi hasil tambang. Kaitan Pancasila dengan program hilirisasi bahan tambang sendiri, yaitu yang pertama ada keadilan sosial. Salah satu nilai Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks bahan tambang, program hilirisasi dapat mengarah pada pembagian manfaat yang lebih adil dari eksploitasi sumber daya alam itu sendiri bagi seluruh masyarakat, termasuk penduduk lokal di sekitar area tambang itu sendiri. Yang kedua ada kesejahteraan umum. Pancasila menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan program hilirisasi. Hasil tambang diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di area tambang itu sendiri. Ya, kedaulatan rakyat. Pancasila menegaskan kedaulatan rakyat sebagai landasan negara. Dalam konteks bahan tambang, program hilirisasi dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengolahan dan pengembangan industri pengolahan bahan tambang, sehingga meningkatkan partisipasi dan kontrol atas sumber daya alam mereka itu sendiri. Yang keempat ada persatuan Indonesia. Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan program hilirisasi yang dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Potensi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal dapat diminimalkan sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis. Jadi yang kelima itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dalam Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap alam dan lingkungan itu sendiri. Program hilirisasi bahan tambang yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan akan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila ini dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab demi keberlangsungan hidup generasi di masa depan. Dengan demikian, kaitan antara Pancasila dan program hilirisasi bahan tambang terwujud melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Tujuan utama hilirisasi nikel adalah menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik. Selain itu, tingginya permintaan kerja juga mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui pembukaan politeknik dan jurusan baru di kawasan hilirisasi. Tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, transfer teknologi dan pengembangan SDM menjadi pembagian penting dari hilirisasi. Pemerintah Indonesia juga akan selalu memastikan apabila hilirisasi yang sedang berjalan menjunjung aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pertama, regulasi dan standarisasi mengenai keberlanjutan dan berlaku di Indonesia. Kedua, energi bersih yang akan mengandung proyek Indonesia Berliku sedang dikembangkan. Terakhir, pembuangan limbah industri akan dilakukan seaman mungkin.
Pro dan kontra hilirisasi. Sebagaimana diketahui, kebijakan hilirisasi nikel digaungkan pemerintahan Jokowi menjadi sorotan, mulai dari gugatan WTO, catatan IMF, hingga para ekonom. Berdasarkan catatan bisnis, Dana Moneter Internasional IMF sebelumnya melalui dokumen konsultasi staf IMF memberikan sejumlah rekomendasi pertimbangan kepada pemerintahan Indonesia yang berkaitan dengan penghapusan pembatasan ekspor komoditas mineral secara bertahap. Tak hanya itu, dokumen tersebut juga meminta pemerintah rakyat Indonesia tidak memperluas kebijakan larangan ekspor biji benih nikel ke komoditas lainnya. Diketahui pada 25 Juni 2023 lalu, Lembaga Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund atau IMF, mengeluarkan dokumen IMF Executive Board Conclusions 2023 artikel 4 Consultation with Indonesia, di mana dalam laporan tersebut diberikan catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia. Catatan-catatan tersebut antara lain potensi pendapatan negara yang hilang dari nilai ekspor, keraguan terhadap keberhasilan upaya hilirisasi nikel, hingga rekomendasi untuk menghentikan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak merambat ke sumber daya lainnya. Menanggapi hal tersebut, rekomendasi yang diberikan IMF sebagai rekomendasi yang tidak tepat dan solutif. Program hilirisasi nikel di Indonesia memang kurang baik, tetapi solusinya bukan dengan membuka ekspor kembali. Pelarangan ekspor merupakan syarat awal proses hilirisasi untuk memastikan proses nilai tambah berjalan di luar negeri. Kalau ekspor biji nikel dibuka kembali, tidak ada mekanisme yang dapat menjamin pasokan biji nikel untuk smelter dalam negeri. Hal ini akan memberikan sinyal yang lemah terhadap pemangku kepentingan industri akan arah dan visi hilirisasi yang kita cita-citakan. Sebaiknya rekomendasi IMF ini dijadikan titik tolak untuk melakukan evaluasi serius serta menyeluruh untuk meningkatkan tata kelola program hilirisasi. Pasalnya, Profik menekankan kebijakan hilirisasi nikel ini harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat juga, sehingga program ini perlu dilaksanakan dengan baik. Harga biji nikel di dalam negeri mengurangi insentif kepada investor asing yang selama ini diobral tanpa pertimbangan ekonomi dan sosial, memperkuat kemampuan pengusaha nasional dalam membangun smelter, menyiapkan peta jalan pohon industri, dan mulai membangun industri hilir yang lengkap untuk menyerap lebih banyak lagi hasil produksi smelter. Kesimpulan pada hilirisasi nikel ini adalah banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, yaitu seperti nilai tambang dan pertumbuhan ekonomi yang tidak diragukan lagi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat daerah hingga nasional, menciptakan produk baru untuk pasar internasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Karena manfaat hilirisasi lebih banyak, maka dari itu Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, terus mendorong kebijakan dan program hilirisasi nikel dan tidak akan menghentikan hilirisasi industri terhadap bahan-bahan mineral, karena dengan hilirisasi adalah sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.